Mendialah Harimau Melaya akan lawan Indonesia tahun ini. Ladies and gentlemen, Malaysia in positioning in 82. Mr. Erick Thohir, would you like to please pick for the P2? Nantinya ASEAN U23 ini guys akan diadakan di Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah guys. Akan digunakan stadionnya adalah GBK dan juga Patriot guys. Jadi guys ya, pertandingan ini akan dimulai pada tanggal 15 Juli guys. Indo akan berhadapan dengan Brunei guys untuk di pertandingan pertama guys. Selanjutnya guys, di pertandingan kedua King Indo akan berhadapan dengan Filipina cuy. Di pertandingan terakhir nih guys, King Indo akan ketemu tetangganya yaitu Malaysia di tanggal 21 Juli. Selanjutnya jika King Indo lolos gitu ya ke babak semifinal, semifinal akan diadakan di 25 Juli, dan jika King Indo lolos nih guys ke final akan diadakan di 29 Juli tahun 2025 cuy. Udah gak sabar banget lihat adik-adik kita bantai-bantai tim ASEAN cuy. Baru-baru ini pun memang Bapak Erick Thohir inginkan Malaysia ketemu dengan Indonesia di peringkat senior tim ya, karena sudah lama tidak ketemu. Kata Bapak Erick Thohir kangen ya dengan pertemuan ini, tetapi yang ditunggu itu akhirnya tiba. Tetapi ini adalah U23 ya, bukan senior. Apapun, pertemuan ini adalah pertemuan yang epik sekali, pertemuan yang secara tradisinya Malaysia dan Indonesia ini punya sejarah yang panjang dalam sepak bola. Kita harus berpaut pada kenyataan yang mana kedua-dua tim juga siap sedia, cumannya hanya menentukan nanti adalah di atas lapangan. Pertarungan klasik antara dua rival abadi Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, akan kembali tersaji dalam ajang ASEAN Cup U23 2025. Kali ini, laga syarat gengsi itu akan digelar di tanah air sendiri, dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, menjadi saksi potensi sejarah baru yang akan ditorehkan oleh skuad Garuda Muda. Pertemuan Indonesia dan Malaysia di level senior, memang sudah lama dinantikan oleh publik sepak bola kedua negara. Bahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menyampaikan kerinduannya terhadap duel klasik ini. Namun, alih-alih terjadi di level senior, bentrokan dua kekuatan besar Asia Tenggara ini justru akan hadir dalam balutan turnamen kelompok umur, Piala AFF U23. Sudah lama tidak bertemu. Saya pribadi kangen dengan pertemuan Indonesia dan Malaysia, ujar Erick Thohir dalam beberapa kesempatan. Harapan itu akhirnya menjadi kenyataan, meski dalam format U23, yang tidak mengurangi tensi dan makna dari laga itu sendiri. Hasil drawing resmi menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah di grup A, bersama 3 negara lain, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Grup ini dianggap sebagai salah satu yang paling kompetitif, mengingat rivalitas yang sudah lama terbentuk, terutama antara Indonesia dan Malaysia. Piala AFF U23 2025 akan mulai digelar pada 15 Juli 2025 dengan pertandingan perdana mempertemukan Indonesia versus Brunei. Laga kedua akan mempertemukan Indonesia melawan Filipina. Namun, laga yang paling dinanti tentu adalah partai pamungkas di fase grup saat Garuda Muda menjamu Harimau Malaya Muda pada 21 Juli 2025 di Stadion GBK. Federasi Sepak Bola Malaysia sebelumnya sempat menolak tawaran uji coba dari Indonesia, sebuah keputusan yang memicu kritik dari publik tanah air. Banyak yang menilai Malaysia seperti menghindar dari kenyataan bahwa performa timnas Indonesia kini semakin mentereng, terutama di kelompok usia muda. Namun, takdir berkata lain. Malaysia justru harus satu grup dengan Indonesia. Artinya, kali ini mereka tidak punya ruang untuk menghindar. Laga resmi akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih unggul di lapangan. Ini adalah laga besar dengan sejarah panjang, kata salah satu analis sepak bola ASEAN. Atmosfer di GBK akan sangat luar biasa, apalagi mengingat hubungan historis dan rivalitas panas kedua tim. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentunya tidak hanya ingin sekadar tampil. Dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri akan menjadi energi tambahan bagi skuad muda asuhan pelatih Gral Vandenburg. Di atas kertas, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi persiapan dan kualitas pemain.
Nama-nama seperti Rafli Asrul, Ronaldo Joybera, hingga Yuda Editya Pratama digadang-gadang akan menjadi tumpuan tim di turnamen ini. PSSI juga memastikan bahwa persiapan teknis dan non-teknis dilakukan secara maksimal, termasuk penggunaan 2 stadion utama, GBK dan Stadion Patriot Candrabaga. Target utama tentu meraih gelar juara, sesuatu yang sudah lama dinanti publik sepak bola Indonesia di level U23. Apalagi, kemenangan atas Malaysia di laga pamungkas grup bisa menjadi simbol dominasi regional sekaligus pelampiasan atas kekalahan di edisi 2023. Dalam ajang Piala AFF U23 tahun 2023, Indonesia dan Malaysia juga sempat satu grup. Kala itu, Malaysia berhasil mengalahkan tim asuhan Shin Tae-yong dengan skor 2-1. Kekalahan itu terasa pahit dan meninggalkan luka, sehingga pertandingan di tahun ini menjadi momen revans yang ditunggu. Namun kali ini kondisinya berbeda. Indonesia tampil sebagai tuan rumah, dengan skuad baru yang lebih matang dan pelatih baru, yang membawa pendekatan berbeda. Secara mental dan atmosfer, Garuda Muda berada di atas angin. Jadwal dan peta persaingan Grup A. Berikut adalah jadwal lengkap Indonesia di fase grup. 15 Juli 2025, Indonesia versus Brunei Darussalam. 18 Juli 2025, Indonesia versus Filipina. 21 Juli 2025, Indonesia versus Malaysia. Apabila berhasil menjadi juara grup atau runner-up terbaik, Indonesia akan melaju ke babak semifinal pada 25 Juli, dan final akan digelar pada 29 Juli 2025. Dengan sistem kompetisi yang ketat, hanya ada sedikit ruang untuk kesalahan. Setiap poin akan sangat berarti, terutama saat menghadapi tim dengan rivalitas historis seperti Malaysia. Banyak pengamat menilai Indonesia layak difavoritkan untuk lolos dari grup. Kualitas skuad, dukungan publik, serta motivasi membalas kekalahan masa lalu membuat Garuda Muda berada dalam posisi ideal. Jika bisa mengalahkan Malaysia dan keluar sebagai juara grup, itu bukan hanya membuktikan kualitas tim, tapi juga harga diri sepak bola Indonesia, ujar seorang komentator olahraga nasional. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa laga ini akan jadi batu loncatan penting menuju dominasi Indonesia di level kelompok umur ASEAN. Jika mampu tampil konsisten dan disiplin, bukan tidak mungkin trofi pertama di level U23 akan dibawa pulang ke tanah air. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia di Piala AFF U23 2025 bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah simbol rivalitas, harga diri, dan semangat generasi muda dalam membela Panji Merah Putih. Dengan dukungan supporter, persiapan matang, dan semangat balas dendam yang membara, laga ini dipastikan akan menjadi momen bersejarah yang sulit dilupakan. Apakah Garuda Muda akan terbang tinggi atau kembali tersandung Harimau Malaya? Jawabannya akan terungkap pada 21 Juli 2025, saat derby Nusantara kembali mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno.